Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, malam ini saya ketemu dengan seorang kawan lama. Namanya unik, namanya Manusia Perahu. Ini saya kenal pertama ketika proses kreatif dulu di Lembaga Kajian Seni Budaya Pangesto, asuhan Al-Faizin, Sanasren, dan kawan-kawan. Ini asli putra, sesuai namanya, ini putra kepulauan, makanya namanya Manusia Perahu. Yang malam ini Sabtu 20 Agustus 2022, kebetulan dia di Sumenep, karena itu saya ciduk dulu, ciduk untuk ngobrol santai seputar kepulauan, tentunya kekayaan Sumenep, yang dalam hal ini nanti kita bicara tentang Sepeken dan kehidupannya. Tapi sebelumnya saya perkenalkan, ini Manusia Perahu. Dulu ketika masih aktif di Pangesto, dia kuliah di STKIP PGRI Sumenep. Kemudian setelah lulus dia pulang kampung, merawat kampung di Pulau Sepeken. Dia mendidik anak-anak di Pulau Sepeken, kemudian mengabdikan diri di pemerintah desa juga. Tetapi selain kesibukan itu, dia juga menulis bahasa Indonesia dan bahasa Bajo. Ini yang akan kita sedikit kupas malam ini, tentang kehidupan masyarakat Sepeken. Apa kabar, Jus? Alhamdulillah baik. Sesuai panggilan akrab teman-teman di Sepeken, saya biasa panggil dia Jos. Panggilan Jos kan panggilan akrab di sini. Iya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini sejak kapan ada di daratan Sumenep ini? Sejak 1 minggu yang lalu. Udah dalam rangka apa ini? Ya pertama sih karena ada saudara yang kawin di Magelang, kemudian 3 hari di Magelang ke sini lagi, dan di Sumenep sudah 4 hari lah, 4 hari 5 hari lah. Jadi di Sumenep 5 hari, di Magelang 3 hari, jadi 8 harian lah. Nama Manusia Perahu masih mendunia ya? Proses kreatif menulisnya tetap? Alhamdulillah mas. Oke, dulu dia selain nulis untuk publikasi di media, dia juga jago lomba. Ya, dengan berbagai alasan, untuk biaya kampus, biaya hidup ketika masa-masa kuliah, dia salah satunya juga memburu lomba. Karena dengan itu dia bisa bernafas gitu. Serawan festival lah. Ya, kita mau ngobrol malam ini tentang bahwa kita tahu Sumenep itu luas wilayahnya, tidak hanya daratan. Kita tahu Sumenep itu yang terdiri atas 27 kecamatan yang juga memiliki ratusan pulau, 126 pulau yang berpenghuni hanya 48. Yang salah satu kecamatannya adalah Kecamatan Sepeken. Kecamatan Sepeken sendiri itu berapa pulau? Kalau Kecamatan Sepeken, pulau apa desa? Pulau dulu. Pulau ada 21 pulau. Itu berpenghuni semua? Enggak, ada 45 lah yang tidak berpenghuni. Itu berupa pulau atau hanya karang? Pulau Ya? yang tumbuh di atasnya. Ada pohonnya juga. Pohon itu. Tapi nggak ada orangnya? Nggak ada. Ya berarti kalau 4 ini yang berpenghuni hanya 17-an ya? 17-an. 17. Kalau dimulai dari desanya? Desanya ada 9. 9. Jos ini di Pulau Sepeken. Saya di Sepeken daratannya. Daratan Iya, ya? di kecamatannya lah. Jantung kecamatan. Desa Sepeken itu terdiri atas berapa pulau? Desa Sepeken itu terdiri dari 2 pulau, Sepeken dengan Sitabo.
Kalau Pulau Sapkennya sendiri itu berapa dusun? Ada 10 lah, 10. 10. 10 dusun. 11 dengan Sitabo. Sebelah dengan Sitabo. Sitabo itu satu dusun. Satu dusun. Sapken itu padat ya. Padat, sangat padat. Ya teman-teman, bahwa perlu diketahui bahwa meskipun secara umum Kabupaten Sumeneb itu dihuni oleh suku Madura yang juga berbahasa Madura, tetapi khusus di Kecamatan Sapeken ini tidak hanya orang Madura, bahasanya juga bukan tidak hanya, bahkan mungkin lebih banyak selain bahasa Madura. Ya, ini bahasa Ada bahasa Bugis, ada bahasa Bugis, ada bahasa Mandar, Mandar, ada juga yang agak mirip dengan bahasa Madura. mirip, Iya, tidak sama ya. tidak sama. Tapi versi kita, orang Sapeken, itu bahasa Madura. Kata orang Sapeken. Tapi tidak sama dengan kosakata bahasa Madura kebanyakan yang di daratan Iya, Madura. cuma agak keras lah dibandingkan dengan bahasa Keras Madura dalam yang ada. arti intonasinya. Intonasinya, ya. Intonasinya. Wajar lah karena memang pesisir mungkin. Pesisir karena faktor angin mungkin, Angin, sehingga dituntut bersuara lebih lantang. Bersuara lebih lantang. Bisa mungkin untuk bahasa Madura itu orang Madura menghuni pulau mana saja untuk di Kecamatan Sapeken. Orang Madura. Ya di Pulau Paliat. Nah, Paliat itu Paliat itu desa Paliat. pulau Itu- sekaligus ya. Iya, Pulau Paliat. agak besar pulaunya itu. Itu di sana itu bahasa Bajo minoritas. Di pulau itu. Ya, di sana memakai bahasa yang kami anggap itu bahasa Madura. Kemudian di sepanjang Panjang bahasa Madura. ada bahasa Madura. Nggak tahu lah bagaimana tanggapan yang Madura sini. Tapi menurut kita itu bahasa Daratan Madura. maksudnya. Ya. Kemudian selain di sepanjang ada di Sadulang, terutama di Sadulang kecil. Kecil. Ya. Kalau saudara besar, Sadulang besar kebanyakan masih bahasa Bajo. sebagai Kemudian di Sitabo juga malah bahasa Madura lah. Madura itu. Selain itu di Saular itu memakai bahasa Madura yang mirip lah dengan bahasa Madura. Nah, kalau bahasa Bajo itu mayoritas di pulau-pulau mana saja? Kalau bahasa Bajo yang Delai di Sapeken, kemudian di Saseel, kemudian di Sabuntan, Sabuntan. Pagerungan? Pagerungan. Nah, Pagerungan ini terutama di Pagerungan besar. Pagerungan besar itu ada 3 malah. Bugis, 3 suku di situ. iya, Bugis, Mandar dan Bajo. Besar pulau suku besar. Ya besar lah dibandingkan Sapeken, besar lah. Kemudian geser ke timur Sakala, di sana juga seperti itu, ada 3 suku. Malah di sana bahasanya itu mayoritas ya bahasa Bugis. Sakala. Sakala. Sakala itu adalah pulau tertimur yang masuk wilayah Kabupaten Sumeneb. Iya. Pulau Sakala sekaligus menjadi batas paling timur waktu Indonesia Barat. Iya. Pulau ini pulau terluar di Kabupaten Sumeneb yang ada di ujung timur, itu bersebelahan walaupun agak jauh dengan Pulau Bali. Iya. Pulau Bali, kemudian ke timur itu dengan Nusa Tenggara Barat, Iya, NTB. Kemudian ke utara itu dengan Laut Lepas Kalimantan. Kalimantan. Dan jarak dengan induk kota Kecamatan Sapeken itu dengan perjalanan perahu 6 jam lah. 5 sampai 6 dengan perjalanan perahu nelayan. Perahu nelayan. Kalau pakai speed 1 jaman lah. 1 jaman kalau pakai speedboat ya. Nah, sebelum berkembang ke yang lain, yang perlu ditanya, kata Sapeken itu dari apa? Nah, Iya, menurut apa ya, kalau mau kita katakan sejarah ya nggak sejarah juga sebenarnya, tapi cenderung legenda. legenda. Ya. Dan Jadi, legenda juga, cerita tutur. iya banyak versi sebenarnya. Nah, apa saja itu? Yang saya ketahui sih dulu memang ada pelaut ulung dari Pulau Dukueja yang sekarang kita kenal Makassar, yang berlayar ke daerah barat itu. Dari Makassar ke barat. Ya, ke barat. Nah kemudian pelaut ini kandas
di perairan Sapeken itu. Kandas. Nah kemudian kandahnya itu malam hari kalau Kandas di pulau apa? di sekitar, kalau sekarang Sadulang Besar kecil? besar. Di sekitar Pulau Pulau, Saudara. Pulau Sadulang. Nah kemudian kan tenggelamnya kan malam. Nah, Nah kemudian paginya langsung apa ya, kayak orang, loh ini tempat yang indah. Ternyata kita di tengah-tengah pulau gitu. Kemudian salah satu dari pelaut itu melihat, loh itu pulau unik. Ya, pulau unik. itu yang dimaksud pulau apa? Sapeken sekarang. Yang jadi nama Pulau Sapeken. Ya, Sapeken. Akhirnya menurut ceritanya itu ya karena mereka penasaran dengan posisi Pulau pulau indah itu. ya, yang dikelilingi pulau-pulau itu, ya ke sana tenang itu, Menuju pulau yang indah itu. menuju pulau yang indah itu. Sanalah mereka melakukan aktivitas hidup sampai kemudian menurut legendanya itu mereka membuat perahu kembali dan kemudian pulang ke Makassar untuk mengambil sananya untuk hidup di situ, untuk hidup Menjemput keluarga menjemput lah. keluarganya Untuk tinggal di untuk pulau tinggal baru di pulau itu. di pulau Sapeken sekarang itu. Nah, kenapa dikatakan Sapeken? Sebenarnya bukan Sapeken, itu versi bahasa Indonesia-nya. Sapeken bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Asalnya dari kata apa? Sipakan. 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 Artinya apa? Kandas. Kandas. Itu bahasa? Kandas itu ya bahasa Indonesia-nya kandas. Nggak, maksudnya sipakan itu bahasa apa? Sipakan itu bahasa Sapeken. Bahasa baju. Baju. Iya. Sipakan. Nah, untuk lain-lainnya ya banyak versi sebenarnya. Kemudian ada nggak situs atau tanda tentang pelaut itu sampai sekarang? Nggak ada. Jadi tinggal cerita ya, cerita Iya, buku hanya tulisan. saja, iya. Versi yang lain? Versi yang lain ya, tapi tidak kuat ya kalau menurut saya. Ya pulau itu hanya tercipta sepekan saja, hanya Sepekan berarti 7 hari ya. Indonesia. Indonesia, makanya kenapa dikatakan Sapeken ya karena hanya sepekan saja. Tapi menurut saya itu nggak terlalu kuat lah untuk Dibanding versi yang pertama tadi. dibanding versi yang pertama. Ada versi lain. Ya, Pulau Sapeken itu yang menjadi induk dari atau ke pulau jantung kecamatan Sapeken itu adalah pulau yang sangat padat, hanya tidak sampai satu desa karena desa Sapeken itu terdiri atas 2 pulau, Pulau Sapeken dengan Pulau Sitabok. Sitabok 1 dusun, kemudian Pulau Sapeken itu ada 10 dusun, pulaunya kecil, tapi 2 kiloan lah itu satuan. motor di pulau itu nggak sampai berapa menit ya. 5 menit lah. Sepeda Iya. motor itu. Kalau ya sekitar itu, tapi penghuninya sangat padat. Sangat padat. Berapa kakak? Kalau informasi kemarin lah adalah 9 ribuan DPT terakhir. DPT. Enggak, kalau DPT hanya 6 ribuan. DPT. Tapi kalau penduduk lah ya, kita anggap jumlah penduduk. 9 ribuan lah. Jiwa itu sangat padat, Padat. hampir ya seperti kota bangunannya itu Iya. mulai dari pelabuhan kita kalau ke Sapeken itu turun naik dari kapal ke pelabuhan itu sudah kelihatan kepadatan penduduk hanya ya gang sempit hanya di Mobil nggak masuk. mobil nggak ada, jadi kendaraan di sana ya ada sepeda motor kemudian roda 3 kendaraan odong-odong lah kata umumnya disebut odong-odong, hanya itu. Termasuk ketika ada pejabat penting kita dari kabupaten ketika turun ke Pulau Sapeken ya kendaraan untuk menjemput ke pelabuhan sampai ke kantor kecamatan ya kendaraan roda 3 itu Odong-odong itu. odong-odong itu. Lalu yang di sana potensi ikan lah. Lah. Untuk di Pulau Sapeken itu kan ada orang teman-teman menggunakan bahasa Bajo, bahasa apa namanya, di pulau mana lagi Bajo itu teman-teman?
Selain di Kepulauan Sepeken. Hmm. Ya banyak ada di, kan gini kan mas sebenarnya itu kalau kita mengacu kepada suku, Kepulauan Sepeken ini kan baju sama itu. Sama. Ada juga yang membahasakan seperti itu. Saya nggak tahu sejarahnya itu. Kemudian di Sulawesi Tenggara itu di daerah Kendari ada baju Wakatobi. Kemudian bahkan di luar negeri di Malaysia ada baju Johor, suku Johor itu yang juga mereka mengakui bangsa Bajo, suku Bajo lah. Kemudian di Filipina. Mungkin bahasa Bajo ini hampir sama dengan teman-teman suku Madura yang jago melaut. Ya, Yang itu. melaut sehingga melaut kemana, tinggal di mana, sehingga berkembang di situ. Jadi komunitas tersendiri. Mungkin hanya seperti itu. Lalu ini pendidikan dasarnya kan sampai menengah kan di Sepeken. Sepeken. Pendidikan dari Sampai menengah atas, ya? sampai dari sekolah dasar sampai menengah atas. Nah, untuk materi muatan lokal diajari apa di sana? Ya bahasa Madura. Bahasa Madura. Yang aja? Nggak ada. Jadi kita langsung dihadapkan pada kertas ujian ini. Ujian bahasa Madura. Ketika jam pelajaran itu, Ya kosong, nggak ada. jadi ketika ujian, Ya asal-asalan lah. Nggak tahu dapat nilai dari mana. lalu itu kan mungkin menjadi bahasa asing sama dengan orang Indonesia belajar bahasa Inggris. Ya sama lah. Tapi untungnya itu. Kita bangsa yang majemuk ini belajar bahasa Inggris ada bukunya. Ada bukunya. Sementara di Sepeken belajar bahasa Madura nggak ada bukunya. Nggak ada buku. Kehidupan sehari-harinya menggunakan bahasa Bajo. Lalu di ujian dituntut dapat nilai. Iya itu. Sementaranya Kacaunya itu maksud saya. Harusnya kan daerah ya, dalam hal ini dinas pendidikan lah nggak seperti itu. Harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. masyarakat. Yang menjadi bahasa nasionalnya kan bahasa Bali. Dikondisikanlah bagaimana kemudian yang diajarkan bukan kita membagi bahasa Madura tidak, tetapi mengkondisikanlah bagaimana agar supaya muatan lokalnya ini bahasa Bajo. Tetapi mungkin ini problemnya. Satu sisi dituntut belajar dan mendapat nilai muatan lokal yang selama ini adalah muatan lokal bahasa Madura. Tapi di sisi lain juga, Jos ini juga selain menulis dalam bahasa Indonesia, juga menulis puisi terutama bahasa Bajo. Nah, pertanyaannya adalah, apakah sampai sekarang ada bahasa Bajo tertulis di sana? Sejauh yang saya pahami ya, ada memang, cuma mereka masih takut untuk mempublikasikan. Itu Bahkan ada dalam lembaran-lembaran atau sudah menjadi buku? Atau hanya catatan sejauh yang saya tahu belum orang-orang? ada, hanya koleksi pribadi saja. Belum diterbitkan Belum diterbitkan. untuk massal, hanya menulis. Saya kemarin juga pernah menulis undangan ya, undangan haflah kalau nggak salah di sekolah itu dengan bahasa Bajo. Oh, setelah undangannya itu disebar ke yang diundang itu ke masyarakat, kontroversi. Bahkan ada salah satu wali murid yang mengkritik, ini bahasanya terlalu tinggi, ini apa segala macam. Itu baru undangan loh. Bentar. Belum. Ada bahasa terlalu tinggi. Iya. Apakah bahasa Bajo, terutama bahasa yang kita bahas adalah Bajo di Kepulauan Sepeken ya, terutama di Kepulauan Sepeken. Kita tidak bahas Bajo di daerah lain. Kita fokus di bahasa Bajo Sepeken. Apakah bahasa Bajo di Sepeken itu juga ada tingkatannya? Kalau dalam bahasa Madura itu ada undak kebesa, tingkatan bahwa kalau ngomong dengan ini bahasanya kosakatanya harus ini, kalau ngomong dengan yang lebih Engki Punten itu. Engki Punten. Apakah di Bajo juga ada seperti itu? Ya ada. Kalau kita, ya itu sebenarnya menyesuaikan kalau sesuai dengan tingkat usia sebenarnya. Dengan siapa lawan bicara misalnya? Iya, misalkan saya yang muda ya, komunikasi dengan ibu lah misalkan, yaitu memakai iyo. Iyo itu apa? Iyo itu
yang Kalau ke bawah, ke adik, kalau ke adik. ke adik atau ke sesama usia ya misalkan itu aho. Oke. Selama ini Jos ini menulis puisi berbahasa Bajo, kemudian dibaca sendiri dan diunggah ke kanal YouTube-nya. Kalau naskahnya kemana selama ini? Ya hanya sekedar koleksi pribadi saja sebenarnya. Nggak ada niat jadi buku? Nggak ada niat jadi buku karena memang kita gimana ya, saya masih khawatir takutnya ada kontroversi di bawah nanti karena memang tidak ada, kalau bahasa Madura kan enak kan ada kamus yang menjadi rujukan, kalau Bajo kan enggak. Yang saya takut Bajo Sabken ya? iya Bajo Sabken Di Sabken habis. iya nggak ada, bahkan mulai dari penulisan bahkan pengucapan nggak ada. Kenapa tidak dimulai? Ya itu yang ingin saya mulai sekarang sebenarnya. Saya harapkan juga teman-teman Sapeken yang memiliki minat ke situ ya mendukung saya untuk kemudian bagaimana bahasa Bajo di Sapeken ini dijadikan dibuatlah semacam kamus lah untuk sebagai bahan rujukan. Karena kalau ini dibiarkan ya sampai kapanpun bahasa Bajo itu nggak akan pernah tertulis. Iya, karena perlu dimulai. Karena nggak mungkin kemudian jadi muatan lokal tersendiri kalau tidak ada panduan. Panduan ya. Panduan atau bahan ajar untuk sekolah-sekolah adik-adik kita di Kepulauan Sepeken terutama. Karena itu saya pikir penting untuk memulai dari hal mudah. Kalaupun bukan kamus ya, kalau kamus mungkin terlalu ilmiah, mungkin ada buku kosakata, kumpulan kosakata bahasa Bajo. Karena itu problemnya di situ. Tapi memang kalau ke depan harapannya apa? Iya harapannya pertama memang dari sisi pendidikan ya terkait dengan bahasa Bajo. Kita harapkan bagaimana daerah terutama dinas pendidikan itu sesegera mungkin mengkhususkan yang menjadi mata pelajaran muatan lokal yang awalnya bahasa Madura itu harus bahasa Bajo. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada kesadaran tersendiri dari masyarakat Sapeken, khususnya yang memiliki minat bagaimana kemudian bahasa Bajo ini tidak hanya selesai di lisan, tetapi juga harus dijadikan semacam sumber tertulis biar generasi kita memiliki rujukan di dalam meneliti atau menulis bahasa Bajo, entah dari puisi atau karya-karya lainnya. Oke. Teman-teman, kita tahu bahwa ketika bicara bahasa daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, sepengetahuan saya, bahasa Bajo yang lumayan banyak di Kepulauan Sepeken, penuturnya lumayan banyak di Kecamatan Sepeken, itu tidak masuk peta dalam peta bahasa daerah di Jawa Timur. Yang ada mungkin hanya Madura, kemudian Jawa dengan berbagai dialeknya, Mataraman, Arek dan lain sebagainya. Ya, tempo hari beberapa waktu lalu saya ketemu dengan Kepala Balai Bahasa Jawa Timur, Bu Umi Kulsum, saya sampaikan bahwa di Sumeneb itu ada bahasa Bajo. Dia menyambut gembira dan ada rencana untuk setidaknya inventarisir bahasa-bahasa daerah di Provinsi Jawa Timur. Apa tanggapan Jos? Ya, menurut saya itu apresiasi yang bagus sebenarnya. Cuma kan butuh waktu yang tidak lama sebenarnya untuk bagaimana kemudian bahasa Bajo ini benar-benar diakui di Provinsi Jawa Timur. Makanya kemarin kan sampean meminta ke saya agar supaya membuat puisi Bajo. Sebenarnya kekhawatiran saya ya seperti apa yang saya jelaskan tadi, karena terbentur
belum ada kamus, kemudian dukungan dari orang Sapeken yang memiliki minat, karena di sana apa ya, rentan terjadi gesekan ini. Iya, teman-teman, saya kenal Jos itu sejak tahu Jos tidak hanya menulis bahasa Indonesia, tapi juga menulis puisi berbahasa Bajo. Sudah lama sebenarnya saya minta manuskripnya, Iya, manuskrip untuk dijadikan buku, manuskrip puisi untuk diterbitkan. Saya carikan lembaga atau penerbit yang salah satunya adalah Balai Bahasa, tapi sampai sekarang masih jadi hutang ya. iya. Jadi Dan hutang itu akan saya Karena- bayar. Kapan mau dibayar ini? Kalau saya mampu membuat kosakata itu. Ya, kalau usul saya memang, karena sepengetahuan Jos dalam sering obrolan dengan saya itu sampai sekarang belum ada buku bahasa Bajo Sapeken. Karena itu saya dorong Jos untuk apa yang paling bisa kamu lakukan, gitu. Dia menulis bahasa Bajo dalam bentuk puisi. Udah, itu selesaikan, jadikan buku, sehingga dari situ bisa jadi berkembang. Kalaupun ada yang tidak setuju dengan itu, biar ada karya lain, entah itu bantahan, entah itu bandingan. Itu kan menarik dalam perkembangan. Hanya tujuannya satu, untuk pelestarian Bahasa Bajo. dan penulisan, tidak hanya sekedar bahasa lisan akhirnya. Yang kedua adalah saya usul kumpulkan kosakata bangsa Bajo, kumpulkan dalam artian ditulis, kemudian kalau kata satu kata apa, bahasa Indonesianya apa, itu seperti apa. Kalaupun nanti ada yang minat untuk mengembangkan jadi kamus, kan luar biasa, itu menjadi cikal bakal, menjadi embrio untuk pengembangan bahasa Bajo. Oke, teman-teman, kita beralih selanjutnya masalah kehidupan masyarakat Kepulauan Sapeken. Interaksi masyarakat Sapeken itu mobilitasnya itu banyak ke Bali Ke Bali, ke dan Banyuwangi. Banyuwangi, Ya, cuman enam juga. juga ke Sumeneb. Cuma kalau dari sisi jarak antara Sapeken Kalianget dengan Sapeken Bali itu lebih dekat ke Bali. Ya, Berapa jam? 6-7 lah. 6-7 kalau ke Kalianget. Bisa kita. Tapi kalau kan kita kan transit dulu kan ke ini, ke Batu Hulu, Kangean. Tapi andai kata langsung ya bisa 12 jaman. Itu ferry. Biasanya kan juga ada kapal-kapal kayu kan. Rakyat ya. Ya, yang tidak transit di Tapi Kangean itu. mode transportasinya, aksesnya kan lebih banyak ke Bali. Iya. Hampir dipastikan tiap hari ada kalau ke Bali. Tiap hari ada ke Bali. Karena di sana adalah ada pengembangan potensi kelautan yang luar biasa, sehingga banyak nelayan atau pembudidaya yang mengirim ikan dari Bali, dari Sapeken ke Bali, sehingga kalau ada rujukan pasien darurat, rujuknya bukan ke Sumeneb daratan, dirujuk Ke Bali. ke Bali. Ekonominya banyak ke Banyuwangi, Iya, ke Bali. banyak Banyuwangi, karena itu sering kali banyak peristiwa kecelakaan laut, Nah, ke laut. tenggelam atau mati mesin, banyak lah seperti itu. Jadi teman-teman, meskipun masuk ke wilayah Kabupaten Sumeneb, jadi akses masyarakatnya lebih banyak ke Bali karena pilihan jarak dan transportasi kecepatan ini. Walaupun dalam perkembangannya dari Sumeneb daratan sudah ada transportasi udara, tapi ke Pagurungan besar. Iya kan, Pagurungan Sana besar. bandaranya itu. Bandaranya di Pulau Pagurungan besar. Di Bali hampir setiap hari ada ya. Ada mungkin Yang perahu itu. ada yang perahu, tapi Ya. yang udara enggak. Apa Ada. saja yang
dikembangkan potensi kelautan Ya itu Sapeken? paling Kerapu, tongseng itu, tongseng, kemudian juga lobster. lobster dan ikan-ikan yang di es itu. Ikan-ikan. Kalau tongseng itu kan hidup kan, dia dikirim dalam keadaan hidup. Ada juga yang mengirim ke Bali itu ikan-ikan yang sudah sudah mati, tapi dimasukkan ke dalam satu bak itu box. Posisinya luar biasa. Iya luar biasa. Kalau Potonan itu. kalau Jos selain di lembaga pendidikan dan di desa Saya juga melaut. melaut. Iya. Ya, apa itu biasanya melaut? Ya saya kan sebenarnya cari tripang, cari mata tujuh di pesisir-pesisir pulau-pulau yang tidak berpenghuni itu. Kemana itu? Ya nggak jauh lah dari Sapeken itu. Kadang di perairan Paliat, kemudian Sabuntan. Selain kecelakaan laut karena mati mesin dan yang lain, di sekitar Sapeken hampir tiap tahun ada nelayan kena petir ya. Iya itu kalau musim-musim akhir-akhir tahun lah itu. Pancaroba ya. Pancoroba. Dan kebanyakan itu nelayan gurita sebenarnya. Kok bisa? Karena gurita itu kan tergantung dari petir gitu. Kalau memang musim petir maka gurita banyak yang keluar itu. Iya. Bahkan langganan setiap tahun itu ada lah itu kecelakaan karena ditembak petir itu. Jos nggak pernah jadi tripang. Nah sering itu tripang, tapi juga tergantung airnya. Kalau air surut, jadi kalau air pasang ya nggak bisa itu jadi tripang. Kita butuh apa namanya itu masker lah apa untuk menyelam itu. Tapi kita bukan ke itu, bukan ke nyelam itu, tapi di air yang surut lah. Iya yang agak-agak anu. Selain perahu nelayan atau perahu sembako ya yang sering kecelakaan itu yang ketika dari Banyuwangi sampai yang terakhir itu perahu apa namanya? Jidan Express itu. Zidan Express itu yang nenggelam. Jangankan perahu rakyat, itu kan perahu rakyat ya. Iya. Kapal besar Nusantara apa namanya? Kan 2 kali kandas toh? Yang berapa itu yang kemarin? Ya kan pernah kan? Iya. Berapa kali 2 kali kayak kandas di sekitar perairan. Ya, gitu. Iya kan? Memang berbahaya di sana sebenarnya. Untuk kapal besar itu karena memang karangnya dangkal. Iya. Saya pernah nyampe juga di Sapeken, yang menarik juga ada di koreksi kalau keliru di sekitar pulau sepanjang kalau tidak gitu itu ada namanya takat lanceng. Iya. Takat lanceng ya benar, logatnya benar. Iya. Takat lanceng itu laut tapi ya takat karang itu, kemudian Ada rumah-rumah itu. rumah panggung di atas air. Iya. Waktu itu 2000 berapa saya ke sana, 2014 atau 15. Saat itu dihuni oleh 21 kakak. Itu tinggal di atas air. Itu untuk membudidaya ikan atau memang tempat Enggak persinggahan itu. persinggahan? Iya, itu bahkan dulu itu kan tahun 2016 mungkin ada lomba di Perpusda di lomba puisi esai kalau nggak salah itu. Iya ya kan? Iya. Nah, yang saya jadikan tema itu yang tekanan jahit itu aktivitas di sana itu. Alhamdulillah juara 1. Padahal saya baru pertama nulis puisi esai itu. Tapi saya bukan muridnya Denny J. Nah, aktivitas di sana itu ya hanya persinggahan mas sebenarnya. Ya karena ketika Kamis sore penghuni teman-teman yang menghuni takat lanceng Kamis sore biasanya pulang Ya. entah ke ya pulau terdekat ya rumahnya itu, entah ada di sepanjang, kemudian ada yang ke Tanjung Jawa itu. Tanjung Yao, pulang Kamis sore untuk melaksanakan Jumatan. Iya. Iya kan, Jumatan di pulau aslinya lah, tempat tinggal aslinya. Yang tinggal di sana adalah orang-orang tua dan anak kecil yang belum sekolah. Karena yang sekolah yang sudah masuk usia pendidikan biasanya tinggal di
pulau ya. Di pulau, ya. Untuk sekolah. Yang menarik waktu itu ketika ke sana, karena di sana adalah pengembangan ikan, ketika nimbang, alatnya masih manual. Timbangan satunya pakai waktu itu batu. Tahun berapa itu? Saya ke sana tahun berapa ya? 2015 atau 14 ya. Waktu itu nimbang beli berapa? Ada orang beli, rombongan kami ke sana. Itu yang sebelah pakai batu, sebelahnya ya ikan itu. Jadi nggak ketahuan berapa kilo misalnya. Ngira-ngira nggak gimana itu? Ya nggak paham, yang penting sudah seimbang gitu. Ada batu sekian, yang mungkin sudah diukur bahwa batu yang gede, yang besar itu adalah sekilo atau berapa mungkin ya. Ya selain itu aktivitas di sana adalah membuat bubu. Ya, bubu. Bubu bener ya? Iya. Bubu juga namanya. Bubu juga namanya. Untuk perangkap ikan ya di tempat itu ya terbuat dari kayu dan bambu. Iya. Tempat kayu dan bambu, di bawahnya ya tempat budidaya ikan. Oke teman-teman, itu saya pikir yang menarik. Tapi satu hal, saya minta Jos baca puisi. Baju. Lain kali ya. Yang pendek aja nggak apa-apa. Lain kali ya. Oh. Nanti saya transfer lagi. Hutang buku belum selesai. Hutang baca puisi baju. Nanti dicatat ya. Nah, kalau nggak mau baca puisi, coba saya disapa dengan menggunakan bahasa baju. Nanti mau jawab dengan bahasa apa? Madura. Ya, saya nggak bisa jawab karena nggak ngerti bahasa baju. Ya, saya Ngomong lah, nanti saya tanyakan apa artinya. Napeng Jeko. Napin itu apa kabarnya? Bener? Mau kemana? Oh, Tapi kok itu kepada seusia sebenarnya. kok Iya. kalau ke atas Nah, karena sampai yang lebih tua daripada saya, maka saya pakai Napeng gitu. kita, Iya. kita itu apa? Ya, penghormatan sebenarnya. Kita itu ya kamu. Napeng gitu. Napinji. Napinji itu satu kata atau dua? Napinji. Napeng gabung satu kata. Nggak bisa dipisah na dan pinji. Nah, Kalau aku mencintaimu, apa bahasa bajunya? aku mencintaimu. Ada aku kakao. Ada aku kakao. Ada aku. Ada aku. Ada aku. Ada aku. Ada aku. Kakao. Artinya ada aku. Ada aku. Saya suka, saya cinta padamu. Kakao. Kakao. Eka berarti sama dengan bahasa Madura. Kepada. Iya, kepada. Ya. Kau. Kau. Ya, jadi kau itu variasi sama dengan kita. Nah, ya. Cuma kan tergantung dari usia itu tadi. Jadi lihat kondisi siapa yang diajak bicara. Siapa yang diajak bicara? Kalau aku merindukanmu. Sebenarnya sih ada dua versi sebenarnya. Ah, Rindu itu kan kadang juga memakai limongan. Ada juga ngurangi. apa maksudnya itu? Nah, ngurangi ini agak halus sebenarnya. Ngurangi Ngurangi ya daripada limongan itu. limongan. Tapi di tengah-tengah masyarakat itu ya kebanyakan pakai kata limongan itu daripada ngurangi. Kan ada kan juga itu Mas bahasa lagu-lagu bahasa Bajo itu bisa diakses dicek di YouTube itu. Kebanyakan mereka memakai kata ngurangi itu karena sedikit lebih halus lah daripada limongan. Aku limongan kakao. Apa itu? Aku Aku merindukanmu. merindukanmu. Kalau sudah lama tak jumpa. Betene aha gaisi temu. Gimana? Betene aha gaisi temu. Si temu itu apa? Berjumpa. Jumpa. Si temu. Berjumpa. Adakah bahasa Madura atau bahasa Indonesia kosakatanya ya? Kalau di bahasa Madura artinya ini dengan kosakata yang pengucapannya sama tapi maknanya berbeda untuk dibaca. Yang bahasa Madura. Iya, Bahasa Madura apa bahasa Indonesia? sama dua-duanya.
rumah. Rumah itu yang bahasa Madura, bahasa Indonesia. Bahasa Sapekennya rumah itu kan rumah, nggak ada hanya. Rumah, Iya rumah. Sapeken. Sapeken. Kalau tidak keliru, kalau tidak salah bukan, kafe. Nah, Oh kafe. kafe untuk orang bahasa umum udah tempat ngopi dan tempat nongkrong ya. Tapi di Sapeken bukan tempat itu. Maknanya apa? Iya kalau bahasa Sapekennya kan ya ketia. Ketia. Makanya kalau mau bicara dengan orang Sapeken, jangan ngajak ayo ke kafe. Tapi ngajak ayo ke ketia. Nanti nggak ada yang mau kumpul itu. Kalau bahasa Madura kan gini, Roma ya. Roma. Kan jauh, kan? Roma, Compok, Telem. Kalau Roma kan ke Italia sebenarnya. Kacau kan? Ya kalau Sapeken itu cukup Jadi hanya kalau Roma. banyak jalan menuju Roma, ya banyak jalan menuju rumah. Iya banyak jalan menuju rumah. Tapi lain kan kalau Sapeken itu kan cukup hanya rumah selesai. Madura kan banyak. Tompo Compok, Telem. banyak kan. Sapeken itu nggak ada. Cuma itu aja. Rumah itu. Rumah selesai. Kayaknya karena nggak mau bayar hutang teman-teman, hutang manuskrip nggak dibayar, sekarang nambah hutang baca puisi, bahasa baju. Kapan ini mau dibayar? Secepatnya. Secepatnya. Saya ingin tanya tentang kalau menurut Jos yang memang lahir di Pulau Sapeken di kebudayaan masyarakat Baju Sapeken, kemudian hijrah ke Sumeneb untuk menempuh pendidikan tinggi, apa yang berbeda itu? Yang berbeda itu kalau Sapeken itu kan masih apa ya, cenderung masih apa ya? Dalam artian apa ini? Enggak, biasanya kan kalau ada yang sekolah ya, orang Sapeken sekolah ke Sumeneb misalnya ya kan, kemudian pulang ke Sapeken karena liburan atau apa, itu sudah berubah. Berubah dalam kebaikan, mungkin karena sudah menuntut ilmu. Ya itu, tapi ada yang lain dari penampilan, entah dari jarang sudah bahasa Sapeken. Iya, karena tapi bukan bahasa Madura yang dibawa ke sana, tapi bahasa Indonesia. Itu kemajuan atau kemunduran? Ya kemunduran dong. Kenapa itu dibilang mundur? Bukankah nasionalis itu? Yang saya sayangkan ya bahasa ini, Bajunya ditinggal. maksudnya ditinggal. Tapi kebanyakan saya kan lama di sini kan di Sumeneb hampir 5 tahun. Lambat sebenarnya orang Bajo itu bahasa Madura itu. Untuk Iya, berbahasa Madura. iya. Enggak tahu kalau Madura ke Sapeken itu. Kalau sampean bahasa Bajo. Tapi kalau saya pengalaman saya lambat itu. Untuk paham bahasa Madura. Untuk berbahasa Madura. Oh, tapi paham ya. Pahamnya agak cepat lah. Mengeluarkannya ini Untuk agak, bicara. Untuk bicaranya ini sulit. Apalagi orang Sakala itu. Tapi saya kagum loh bahwa ketika Jos walaupun ada di daratan Sumeneb di komunitas orang Madura, ketika bertemu sesama orang Sapeken tetap bahasa Bajo. Iya tetap. Iya kan? Iya. Artinya tidak berbahasa Indonesia atau bahasa lain, tetap bertemu dimanapun ketika bertemu sesama orang Sapeken Tetap bahasa Bajo. baju-baju kan, itu luar biasa. Oke, terima kasih Jos atas waktunya. Kapan balik? Kamis. Kapan rencana nikah? Ya yang penting kan bahagia sih. Bahagia tidak harus nikah berarti. Iya. Nikah itu kan nggak wajib. Yang wajib itu bahagia. Dan cara menempuh bahagia itu kan ya banyak cara kan. Sendiri juga bahagia sebenarnya. Jos dibahagia sendiri gimana jadi kalian? Ya itu lain lah nanti itu. Saya ceritakan di saya transfer nanti. Kapan balik Sapeken? Kamis, insyaallah Kamis ya. Karena Selamat sampai tujuan. amin. Oke, terima kasih teman-teman. Apa ada oleh-oleh yang mau di Mau apa? intinya ya meninggalkan senyummu di hatiku itu sudah cukup sebenarnya.
Kalau bicara dengan banyak air memang begini. Tidak perlu setumpuk berlian. Iya, yang penting senyum selesai. Senyum dan berlian. Yang berlina. Oke, terima kasih. Selamat sampai di Sapekan. Saya kagum sama Jos, menempuh pendidikan di Sumeneb dan pulang kampung merawat Pulau Sapekan sesuai dengan kapasitas dia. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.